Ini pertemuan kali pertama kita ya adik-adik. Iya, Ibu. Untuk tidak membingungkan adik-adik, pertama-tama saya perkenalkan nama saya Oktaviana Unfor, biasa dipanggil Siska. Saya salah satu mahasiswi IPA 1 Universitas. Ada pertanyaan dari adik-adik? Oke, baik adik-adik, itu saja perkenalan singkat dari saya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdiri untuk menghadap doa. Baik, saya meminta kepada adik-adik untuk satu orang mengangkat tangannya. Saya persilakan kepada adik semua. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa dalam sama-sama. Iya. Pelajaran kita pada hari ini adalah yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Masuk kepada subtema pembelajaran kita pada hari ini yaitu kerajaan Allah sebagai pokok perwartaan Yesus. Kalau bisa dibaca? Bisa ya, Bu. Tadi inilah subtema materi kita pada hari ini tentang kerajaan Allah sebagai pokok perwartaan Yesus. Nah, baik adik-adik, mungkin dari adik-adik tahu atau pernah mendengarkan tentang kerajaan Allah sebagai pokok perwartaan Yesus. Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat definisi kerajaan Allah sebagai pokok perwartaan Yesus? Saya, Bu. Silakan namanya siapa? Asli. Oke, silakan adik Asli. Kalau menurut saya, Ibu, kerajaan Allah sebagai pokok perwartaan Yesus itu adalah di mana Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk mewartakan kerajaan Allah. Oke, ada yang lain? Halo. Hai. Ada lagi? Saya, Ibu. Oke, siapa namanya? Asli. Ada dua asli di sini. Ondrak. Udah, Ibu silakan. Ondrak. Kalau kerajaan Allah sebagai pokok perwartaan Yesus dari Ibu Yesus. Tujuan Yesus mewartakan kerajaan Allah sendiri. Silakan siapa? Namanya Gimu. Oke, saudara Gemu, silakan. Kerajaan Allah sebagai pokok perwartaan Yesus. Menurut saudara Gemu, Menurut saya, kerajaan Allah perwartaan Yesus itu maksudnya Yesus mengajar dan menyembuhkan orang-orang dan pokok atau tujuan dari itu supaya masuk ke kerajaan Allah untuk orang-orang berdosa. Ada kerajaan Allah. oke, baik. Terima kasih dari ketiga teman-teman kita yang menjelaskan secara singkat definisi tentang kerajaan Allah sebagai pokok perwartaan Yesus. Jawaban dari adik-adik semuanya benar bahwa kerajaan di mana kerajaan Allah
memberikan atau mendefinisikan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kebaikan dan keburukan, bahwa inilah yang baik dan inilah yang buruk. Baik adik-adik, untuk memasuki kelima tujuan kita, ibu akan membagikan 3 gambar ini kepada adik-adik. Saya meminta kepada adik-adik amati gambarnya dengan baik, dengan bersama, dengan baik. Karena sebentar ibu akan memberikan 3 pertanyaan penuntun terkait dari gambar tersebut. Sudah adik-adik? Sudah lihat gambarnya? Sudah. Baik, kalau sudah, saya minta untuk gambarnya ditunjukkan kembali. Baik, adik-adik tadi sudah melihat gambar yang saya bagikan kepada adik-adik. Mungkin adik-adik punya pertanyaan. Untuk tema pembelajaran pada hari ini, Kerajaan Allah sebagai pokok perbuatan Yesus. Mungkin adik-adik bertanya, kenapa ibu membagikan gambar serupa ini? Nah, adik-adik, ibu membagikan gambar ini kepada adik-adik karena punya tujuan yang sama terkait Kerajaan Allah sebagai pokok perbuatan Yesus. Bahwa di gambar ini ada seorang anak kecil yang memberikan uang. Kita tidak tahu uangnya seberapa nilainya, kurang tahu. Dia memberikan kepada pengemis ini. Nah, anak kecil ini dikatakan sebagai seorang raja atau kerajaan. Mengapa anak kecil ini dikatakan sebagai kerajaan atau raja atau Yesus? Karena dia datang menolong pengemis ini. Pengemis ini yang merindukan perbuatan Yesus atau merindukan kerajaan Allah. Ya, Bu. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang adik-adik lihat pada gambar tadi? Saya, Bu. Ibu sudah tahu saya. Saya, Bu. Silakan adik namanya. Oke. Ya. Menurut adik Rosi, Baik Ibu, setelah saya mengamati gambar tersebut, gambar tersebut menggambarkan seorang anak kecil yang memberikan uang kepada seorang pengemis. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Cek, Bu. Oke, silakan. Gambar tersebut tadi seorang kakek tua yang sedang menerima uang dari seorang gadis. Saya, Bu. Kalau dari saya, Bu, gambar tersebut itu tentang seorang anak kecil yang memberi uang kepada bapak yang pengemis. Oke, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa perasaan kalian setelah melihat gambar di atas? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Nara yang di paling ujung. Terdurai, saya salah. Terharu. Terharu. Kenapa terharu? Kenapa terharu? Saudara Ibu, kenapa terharu? Saya terharu karena seorang anak kecil bisa berhati besar dan dia bisa memberikan sedikit punyanya kepada pengemis. Terus kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana tanggapan adik-adik terhadap orang pada gambar tersebut? Kedua gambar tadi. Bagaimana tanggapan adik-adik terhadap kedua gambar tadi? Yang satunya tadi tanggapan adik-adik terkait dengan anak kecil, yang kedua ini terkait dengan seorang pengemis. Apa tanggapan adik-adik? Oke, adik yang paling ujung. Tanggapan saya berkaitan dengan gambar tersebut bahwa Yesus dan seorang anak yang memberi sesuatu kepada pengemis. Tanggapan saya mengenai hal ini berat bahwa ketika kita memiliki lebih baik itu barang, uang atau lain sebagainya, ketika kita memiliki sesuatu yang lebih, kita bisa bagikan kepada orang lain. Karena kalau menurut kita itu mungkin sesuatu sedikit, tapi sangat besar bagi orang yang membutuhkan. Dari saudara siapa namanya? Eli. Dan ini yang mengatakan saya mengambil kesimpulan bahwa seorang anak kecil yang bisa
Lalu saya meminta kepada adik-adik masuk dalam kelompok, untuk dalam sebuah kelompok. Kelompoknya itu ada 2 saja. Serta mencatatkan sendiri. Yang bagian Di mana katanya? Masih Bu. sudah masuk dalam bentuk kelompok? Sudah Ibu. Ibu minta kepada adik-adik lihat tes kitab suci. Kitab suci Injil Lukas bab 4 ayat 15 sampai 32. Kitab suci. Adik-adik siap mendengar ya, karena Inilah Injil. Yesus ditolak ke Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat-pejabat lalu pergi. Dan maka semua orang dalam rumah ibadat itu bersetuju padanya. Lalu ia mulai mengajak mereka katanya, pada hari ini genaplah nasiku sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka Akan kata-kata yang indah yang diucapkannya, lalu mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang menghargai tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang buta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat juga itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu.
Tetapi ia berjalan lewat dan tengah-tengah mereka lalu demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Terima kasih saudari Asmi yang telah membacakan teks kitab suci Injil Lukas bab 4 ayat 15 sampai 32 tadi. Baik adik-adik sudah mendengarkan semua bacaannya tadi? Sudah yuk. Waktunya adik-adik berdiskusi dalam kelompok. Pertanyaan nomor 1. Siapa yang Ya, Ibu Yesus. Apa pesan yang disampaikan dalam tes kitab suci tadi? Apa pesan tes kitab suci? Apa pesan yang disampaikan dalam tes kitab suci Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32? Yang kedua, apa yang dikatakan Yesus kepada umat dalam tes kitab suci tersebut? Apa yang dikatakan Yesus kepada umat dalam tes kitab suci tersebut? Yang ketiga, bagaimana paham kerajaan Allah menurut tes kitab suci tadi? Bagaimana paham kerajaan Allah menurut tes kitab suci tadi? Apa pesan yang disampaikan dalam tes kitab suci? Nomor 3, bagaimana paham kerajaan Allah menurut tes kitab suci? Oke, kita tunggu kelompok satu ya. Kami sudah Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kepada kelompok satu, saya minta kepada presentasikan hasil diskusinya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, teman-teman. Untuk kelompok satu, cara mendengarkan ketika temannya lagi presentasi di sini. Karena ini menyangkut hasil pekerjaan dari teman-teman. Oke, baik, teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil Diskusi kelompok kami yaitu kelompok satu. Soal pertama, diambil dari Lukas bab 4 ayat 16 sampai 26. Pesannya adalah kehadiran Allah untuk menjadi kehadiran Allah melalui Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat dan mewartakan kerajaan Allah itu sendiri. Maka dari itu kita harus membuka hati untuk menerima ajaran-ajaran Kristus atau menerima kehadiran Allah sendiri. Yang kedua, perkataan Yesus dalam Injil tadi yaitu yang mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yang ketiga, bagaimana pemahaman kerajaan Allah menurut Injil tadi. Jawaban kami yaitu kerajaan Allah bahwa Yesus hadir untuk mewartakan kerajaan Allah dan implementasi kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan berbuat baik dalam relasi kita terhadap sesama. Itu saja, Ibu. Sekian dan terima kasih. Baik adik-adik, terima kasih untuk kelompok satu. Mari kita sama-sama tepuk salut untuk kelompok satu. Tidak tahu satu, Ibu. Caranya begini adik, tepuk salut, 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 salut. Bisa, Ibu. Bisa. Ayo, di nomor
Tepuk salut kepada kelompok satu. 1, 2, 3. Tepuk salut. Silakan. Baik, kepada kelompok dua saya silakan. Oke baik, selamat pagi untuk semua. Selamat pagi. Akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apa pesan dalam Injil Lukas bab 4 ayat 15 sampai 32 tentang kerajaan Allah? Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32 tadi menjelaskan tentang Yesus yang ditolak bagi Nazaret. Di sini ia berdiri untuk membaca dari Alkitab. Pesan tersebut termasuk penyampaian kabar gembira kepada orang miskin, menderita, hina, patah semangat, hancur hati, dan mereka yang getar kepada firman-Nya. Pertanyaan yang kedua, apa yang dikatakan Yesus kepada umat dalam teks Injil tersebut? Yang mau dikatakan Yesus dalam teks ini yaitu Yesus ingin menyampaikan kabar gembira kepada orang miskin, kemudian memberitakan pemulihan kepada orang yang sakit, memberikan kebebasan kepada orang yang tertindas, dan memberitakan tentang kerelaan Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana paham kerajaan Allah menurut teks kitab suci Injil Lukas bab 4 ayat 15 sampai 32? Menurut Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32, paham tentang kerajaan Allah disampaikan oleh Yesus melibatkan konsep-konsep yang pertama, kabar baik bagi orang miskin. Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah membawa kabar baik kepada orang miskin yang meliputi mereka yang membutuhkan pertolongan, sejahtera, dan harapan. Yang kedua, pemulihan bagi yang sakit. Kerajaan Allah juga membawa pemulihan bagi orang yang sakit, baik secara fisik maupun spiritual. Baik, terima kasih kepada kelompok ulama seperti kita tadi memberikan salut kepada kelompok dua. Duduk Ibu. Duduk saudara. Tepuk salut. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih pada sudah menjelaskan diskusinya baik dari kelompok satu maupun kelompok dua. Jawaban dari adik-adik itu semuanya benar bahwa tadi kelompok satu itu menjelaskan bahwa tadi pertanyaan pertama, apa yang kalian pada gambar di atas? Tadi kelompok satu menjelaskan di mana kelompok satu menjelaskan tadi itu tentang apa tadi? Kelompok dua, kelompok satu tadi menjelaskan tentang apa di nomor satu? Jawaban dari kelompok satu tadi. Tidak dari yang kita diskusi. Bukan dari gambar. Apa yang adik-adik dengar kasih presentasi dari kelompok satu tadi. Kalau kelompok dua, ya ibu, bentar ibu. Kelompok satu, kelompok dua jawab. Benar. Karena diri ibu itu yang membosankan. Menurut kami yang kami dengar dari jawaban kelompok satu tadi, di mana menurut mereka pesan disampaikan dalam kitab suci tadi yaitu kehadiran Allah itu menjadi juru selamat dan membatalkan kerajaan Allah. Maka dari itu kita harus membuka hati menerima kehadiran Allah itu. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada kelompok dua sudah mengingat kembali apa yang disampaikan oleh kelompok satu tadi. Baik, giliran untuk kelompok satu, apa yang kalian dengar dari penjelasan kelompok dua tadi, supaya ada keseimbangan antara presentasi antara kelompok satu dengan kelompok dua. Soalnya apa pesan? Jadi yang kami dengar tadi hasil presentasi dari kelompok dua yaitu dalam
32 menjelaskan tentang Yesus yang ditolak di Nazaret. Pesan tadi yang Pokok Buaza waktu itu yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, papa, menderita, hina, patah semangat, hancur, dan mereka yang bentar kepada firman-Nya. Baik, terima kasih untuk kelompok satu. Baik, di sini kita memasuki ke tujuan yang kedua, menjelaskan pandangan Yesus tentang kerajaan Allah. Tadi sudah dibahaskan dalam bentuk kelompok. Dari keempat tujuan ini sudah kita jelaskan dalam bentuk kelompok yang ada di sini. Saya hanya menegaskan kembali keempat dari tujuan-tujuan ini. Bahwa yang pertama itu pengertian tentang kerajaan Allah. Adik-adik, di sini Yesus tidak pernah menampilkan secara pribadi atau sendiri bahwa atau menunjukkan kepada dirinya bahwa dia adalah seorang raja. Tetapi dikatakan sebagai raja karena didefinisikan oleh para bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi ini pernah dijajah oleh bangsa Romawi. Maka bangsa Yahudi ini mengatakan Allah itu adalah sebagai pokok pewartaan Yesus. Lalu sejak bangsa Yahudi ini, yaitu sejak mereka ada, bahwa ada zaman para nabi, bangsa Israel menggantikan kedatangan kerajaan Allah dalam kemuliaan atau rajawi. Rajawi itu diidentik dengan hari penebusan, bahwa bangsa Israel itu mengidentikan rajawi, yaitu diidentik sebagai hari penebusan. Lalu paham kerajaan Allah pada masa Yesus. Paham kerajaan Allah pada masa Yesus. Ada beberapa paham kerajaan Allah pada masa Yesus. Yang pertama itu adik-adik, situasi bangsa Israel pada masa Yesus, bahwa di mana situasi bangsa Israel di sini, di mana situasi bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka mengalami penderitaan. Yang tadi dijelaskan oleh kelompok 2 itu mengalami penderitaan. Mereka menginginkan raja untuk bisa menyelamatkan dari rasa sakit dan dari rasa penderitaan, terus dari rasa kelaparan, keterpurukan. Itu dari penjelasan paham kerajaan Allah pada masa Yesus. Baik adik-adik, itu saja penjelasan dari keempat tujuan pembelajaran kita. Mungkin adik-adik ada pertanyaan, Ibu, kenapa tujuan yang kelima tidak dijelaskan? Ada adik-adik pikiran? Ya, Ibu. Di sini tujuan ini Ibu minta kepada adik-adik sebagai tugas untuk menulis dalam kertas kecil, mengucapkan doa syukur terkait konsep kerajaan Allah. Kira-kira menurut dalam pribadi adik-adik, seperti apakah rasa syukur yang adik-adik miliki terkait kerajaan Allah? Tulis dalam kertas kecil. Nanti minggu depan tugasnya dikumpul. Mungkin adik-adik ada pertanyaan terkait diskusi, terus terkait gambar tadi, atau terkait materi. Adakah 1 atau 2 pertanyaan itu? Tidak ada, Ibu. Ada. Oke, silakan. Tugasnya diketik atau pakai tulisan tangan? Karena ini konsepnya anak SMP, Ibu meminta kepada adik tulis tangan, tapi tulisnya kumpulnya itu ketika itu saja. Ada Bu. Kepada saudara Onci. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Tadi Ibu sudah jelaskan tadi bahwa dalam pewartaannya itu Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dia sering mengecam orang Yahudi atau orang Farisi.
Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Kenapa Yesus dalam pokok pewartanya itu, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu, dia mengancam orang Farisi? Mengancamnya seperti apa? Mengancam. Mungkin umpamanya begini, dia maksudnya selalu kaitkan dengan mereka orang yang begitu, yang melakukan tindak ketidakadilan.